Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rega Listiardani dan selamat datang di Reganza Channel. Oke, teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua tentang sebuah tenses dalam bahasa Inggris ya. Dimana kita tahu bahwa tenses dalam bahasa Inggris itu sendiri terdapat sebanyak 16. Ada 16 tenses. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu tenses berbentuk lampau. Nah, teman-teman semua pasti tahu kan apa tenses ini? Iya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah tenses, yaitu simple past tense. Ya, sesuai identitas yang tertera, nama saya Rega Listiardani. Saya salah satu mahasiswa di sebuah kampus swasta di Jakarta, jurusan Sistem Informasi. Oke, yang pertama kita harus tahu nih, simple past sendiri itu apa sih? Simple past itu kita baca bersama-sama. Simple past tense adalah suatu bentuk tenses yang menggambarkan suatu kejadian yang terjadi pada satu spesifik waktu di masa lampau. Kata kerja yang digunakan pada tenses ini harus berupa kata kerja kedua, yaitu verb 2. Serupa dengan simple present, bentuk ini merupakan salah satu tenses yang paling dasar dan sering digunakan pada saat penulisan atau percakapan dalam bahasa Inggris. Lalu, pada simple past tense, waktu kejadian atau time signalnya yang kita kenal antara lain yesterday, kemarin, last 2 days, 2 hari yang lalu, last year, ataupun last month pun juga bisa. Atau periode waktunya, for 2 months, for a day, dan for an hour. Ada beberapa hal yang harus diingat nih teman-teman semua. Adalah kata kerja yang digunakan pada simple past. Nah, dalam bentuk kerja simple past itu, kata kerja kedua ini dibedakan menjadi 2, yakni bentuk beraturan, regular, dan bentuk tidak beraturan, irregular. Nah, bentuk verb kedua, beraturan regular, hanya ditambahkan akhiran ed, d, atau ied. Contohnya seperti berikut. Walk ditambah akhiran ed. Call menjadi called ditambah akhiran ed. Talk menjadi talk ditambah akhiran ed. Use menjadi use. Ini seharusnya ini use ya teman-teman. Ini harusnya bukan pakai d tapi use biasa. Menjadi use. Study menjadi studied dan lain sebagainya. Ataupun play menjadi played juga bisa. Sedangkan bentuk verb kedua tidak beraturan atau irregular, antara lain apa sih? Antara lain teach menjadi talk, kemudian eat menjadi ate, kemudian get menjadi God. God bukan Tuhan ya teman-teman, tapi God menggunakan T. Bring menjadi broke, give menjadi gave, dan drink menjadi drank. Nah, regular dan irregular verb. Nah, ini versi lengkapnya teman-teman. Nah, tadi kan hanya beberapa. Sekarang kita lihat di sini. Regular verb. Verb
yang teratur. Verb 1, verb 2, verb 3. Achieve, dan achieve. Artinya mencapai. Dari verb kedua dan verb ketiga tidak ada perubahan. Jadi mereka sama, tidak berubah. Selanjutnya answer, onward, answer. Maaf, ini answer dan answer. Ini pun juga sama, verb 2 dan verb 3. As, burn, called, cause, change, close, clean, cook, copy, copied, dance, decide, enjoy, dan lain sebagainya. Kemudian irregular verb atau si acakadul nih teman-teman, atau kita bilang ini tidak beraturan lah, maka kita sebut aja lah acakadul. Nah, sama di sini pun juga verb 1, verb 2 dan verb 3. Pertama itu began dan begun. Nah, dari 3 bentuk verb ini, dan verb 1, verb 2, verb 3 itu ada perbedaan teman-teman. Pertama began, kemudian began, kemudian begun, kemudian by, book, kemudian catch, cock, kemudian come, cut, do, did, done, drink, drank, drunk, eat, ate, eaten. Nah, untuk drink, drank, drunk, eat, ate, eaten ini sama teman-teman. Jadi dari verb 1, 2, 3 itu berubah semua. Kemudian fit, feel, felt, find, found, forgot, dan forgotten, dan lain sebagainya. Nah, penggunaan simple past. Kalau kita belajar sesuatu, pasti kita harus mengetahui dulu dong teman-teman. Ini tujuannya untuk apa, kegunaannya untuk apa, dan fungsinya pun untuk apa. Nah, dalam tenses bahasa Inggris ini simple past, yang pertama untuk membicarakan aktivitas yang terjadi dengan durasi waktu tertentu di masa lampau. Preposition for dapat digunakan untuk menyatakan periode waktu kejadian. Contohnya, Vina and I went to the Ragunan Zoo 3 months ago. I studied civil engineering for almost 4 years. Yang pertama artinya Vina dan saya pergi ke kebun binatang Ragunan 3 bulan yang lalu. Kemudian saya mempelajari teknik mesin for almost 4 years, hampir 4 tahun. Kemudian yang kedua, untuk membicarakan kebiasaan pada masa lampau. Subordinate conjunction when biasanya digunakan untuk pada situasi. Contohnya, I often did exercise in the gym when I lived in Bandung. When I was a senior high school student, I always got up at 4 p.m. to study. Kebiasaan ya teman-teman, kayak di sini dinyatakan kadang-kadang saya pergi berlatihan di gym. Saya di gym ketika saya tinggal di Bandung. Kemudian yang kedua, when I was a senior high school student, ketika saya menjadi siswa SMA, saya selalu bangun 4 pagi untuk belajar. Dan kemudian selanjutnya, untuk menunjukkan bahwa aksi berdurasi pendek atau simple past tense yang terjadi ketika suatu aksi berdurasi panjang, past continuous sedang berlangsung. Contohnya, I was reading a journal in the library when someone burped out loud. Kemudian selanjutnya, untuk menunjukkan suatu aksi simple past tense langsung mengikuti aksi yang telah selesai, past perfect tense. Contohnya sebagai berikut. I had already finished my breakfast when he picked me up.
saya telah selesai sarapan saya ketika dia menjemput saya, pick me up. Kemudian selanjutnya, untuk menyatakan suatu aktivitas yang terjadi di waktu lampau dengan keterangan waktu yang jelas. Contoh, I went to Surabaya yesterday. Kemudian I grammar 4 days ago. Selanjutnya, keterangan waktu simple past tense. Dalam past tense itu kita kenal dengan time signal yang bisa teman-teman lihat sendiri. Time signal ya, seperti yang saya bilang tadi, rumusnya sebagai berikut: last ditambah time. Nah, jadi last ditambah waktu yang terjadi. Misalkan last Sunday, last year, last month, last week, dan lain sebagainya. Kemudian kardinal, angka bilangan atau ditambah dengan waktu dan ditambah dengan ago. 2 days ago atau 3 days ago atau 1 week ago juga bisa. Kemudian special time in the past: last afternoon at 2 p.m, yesterday, in this morning, the day before yesterday, 2 days before yesterday. Nah, di sini saya ada 10 soal nih teman-teman. Nanti kita akan bahas bersama. Dengan 10 soal ini teman-teman semua mungkin ada yang mau mencatat. Saya beri waktu 1 menit untuk mencatat ya. Mulai dari sekarang. Ya, sudah teman-teman? Baik. Teman-teman sudah bisa menjawab, sudah yakin? Mari kita lihat kunci jawabannya. Dan kita akan bahas bersama-sama. Ya, key answer. Yang pertama nih, soal pertama. The hotel was very expensive. It ... very much cost, biaya. Dengan berarti hotel ini sangat mahal. Ini ... sangat banyak. Kalimat untuk melengkapi soal kalimat positif nominal dengan cost termasuk kata benda. Nah, cost ini kata it adalah subjek. It menggunakan to be was. Merumus kalimat subjek ditambah to be ditambah objek, maka jawabannya ada it was cost very much. Yang kedua, filmnya sangat bagus. Saya ... filmnya. The film was very good. I ... the film. Nah, I di sini untuk melengkapi soal kalimat positif verbal nih, dan enjoy termasuk kata kerja. Verb 2 dari enjoy adalah enjoyed. Untuk rumus kalimat positif verbal ya, subjek ditambah verb 2 ditambah objek. Dan jawabannya adalah I enjoyed the film. Kemudian yang ketiga, the window wasn't open and a bird ... into the room. Jendela tidak terbuka oleh seekor burung. Terus kemudian kalimat untuk jadi pembahasan di sini kalimat untuk melengkapi soal adalah kalimat negatif verbal dan fly termasuk kata kerja. Untuk rumus kalimat negatif verbal, subjek ditambah didn't ditambah verb 1 ditambah objek, sehingga jawabannya adalah the window wasn't open and the bird didn't fly into the room. Kemudian selanjutnya, was weather bad when you ... on holiday? Apa cuacanya buruk ketika kamu ... berlibur? Kalimat untuk melengkapi soal adalah kalimat positif nominal. You termasuk subjek pada kalimat ini dan you menggunakan to be, were. Untuk rumus kalimat positif nominal, subjek ditambah to be, was atau were, ditambah objek, sehingga jawabannya was weather bad when you were on
holiday. Nah, kemudian selanjutnya nih teman-teman. Yang kelima, I was thirsty, so I water very quickly. Yang berarti saya sedang haus nih. Jadi saya air sangat cepat. Nah, apa ya teman-teman? Di sini pembahasannya, kalimat untuk melengkapi soal adalah kalimat positif verbal dan drink termasuk kata kerja verb 2 dan drink kata kerja verb 2 bentuk kedua dari drink adalah drank. Dengan rumus subjek tambah verb 2 ditambah objek sehingga jawabannya adalah I was thirsty so I drank the water very quickly. Kemudian selanjutnya Joe Anna yesterday. Nah, artinya Joe Anna kemarin. Kalimat untuk melengkapi soal itu kalimat positif verbal dan call termasuk kata kerja verb kedua dan call verb kedua dari call ada called. Untuk rumus kalimat positif verbal subjek tambah verb 2 ditambah ini V2 ini bukan ini ya teman-teman, bukan 7 ya, maksudnya itu V itu verb 2 ya, sehingga jawabannya Joe called Anna yesterday. I went to Joe's house but he at home. Nah, sini berarti saya pergi ke rumah Joe tapi dia di rumah. Kalimat untuk melengkapi soal ada kalimat positif namanya he termasuk subjek, kalimat he menggunakan to be was. Nah, seperti yang saya bilang teman-teman, I, he, she, it menggunakan was. Untuk rumus kalimat positif nominal, subjek ditambah was ditambah were ditambah objek sehingga jawabannya menjadi I went to Joe's house but he was not at home. I went to Joe's house. Joe's kutip S ini bertandakan kepemilikan ya teman-teman. Jadi rumah di sini menandakan ada rumah dari Joe's. Rumah dari Joe maksud saya. Kemudian selanjutnya Joe asleep. Nah, Joe tertidur. Joe ini kan bentuk kedua dari fall adalah fall. Nah, subjek tambah objek maka Joe fall asleep. Kemudian selanjutnya yang ke-9 it a happy situation. Nah, yang saya bilang teman-teman langsung saja ya, di sini adalah kalimat positif nominal it. Subjek ditambah to be ditambah objek. It itu to be-nya adalah was, maka jawabannya adalah it was a happy situation. My brother and I ball yesterday. Play. Nah, dari sini kalimat positif verbal dan play termasuk kata kerja bentuk keduanya ada played. Nah, sesuai yang saya bilang teman-teman tadi yang di awal, play ditambah ed, bisa play ditambah ed menjadi played. Seperti itu teman-teman. Untuk rumus kalimat subjek ditambah kedua ditambah objek sehingga jawabannya adalah my brother and I played ball yesterday. Iya, dan karena telah munculnya tulisan thank you berarti berakhir juga video pada kesempatan kali ini ya teman-teman. Gimana teman-teman semua? Udah mengerti belum? Jangan malas belajar ya, tetap semangat dan kejar terus cita-cita kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like dan komen.